menyempurnakan kepada kita ibadah Ramadan. Dan tibalah hari ini kita bersyukur karena mampu untuk melaksanakan salah satu di antara sunnah Rasulullah SAW, yaitu melaksanakan sholat Id di tempat yang lapang, yang mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala menerima amal segala kebaikan kita. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan atas beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita sebagai umat beliau mampu dan memiliki cita-cita tertinggi untuk senantiasa menjadikan beliau sebagai qudwah, contoh teladan bagi kita, baik dalam perbuatan ibadah maupun amaliyah sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pernahkah kita melihat hidup yang tidak beraturan, makan seenaknya, buang kotoran semaunya, tidur sesukanya, bangun sebangunnya, berpakaian seenaknya, bekerja secapeknya, semua dilakukan hanya menuruti hawa nafsunya? Terserah saya, acuh dengan pandangan orang. Manusia model seperti ini bila ada di tengah-tengah kita, hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am, mereka ini seperti binatang ternak, seperti onta, seperti sapi, seperti domba yang mereka makan, minum, buang kotoran seenaknya. Tapi sebenarnya tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, bal hum adall, bahkan orang seperti ini lebih parah dibandingkan dengan hewan ternak, lebih parah dibandingkan dengan sapi dan onta, lebih parah dibandingkan hewan-hewan yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Seorang mukmin hidupnya disiplin, seorang mukmin hidupnya mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, bukan mensiasati untuk menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat kenapa seorang mukmin di bulan Ramadan berpuasa full, menahan diri dari makan dan minum, dia tinggalkan nafsu syahwatnya dan meninggalkan hal-hal yang bisa mengurangi nilai pahalanya. Kenapa? Dan pada hari ini justru Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbuka. Orang yang ingin niat untuk berpuasa pun haram hukumnya. Tidak boleh hari ini kita berpuasa. Semua mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Kemarin dilarang, tetapi sekarang justru diwajibkan. Itulah hakikat seorang mukmin. Dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi, mengikuti aturan Allah Jalla Jalaluh. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Apakah manusia mengira dia diciptakan tanpa aturan, dibiarkan begitu saja tanpa diperintah atau dilarang? Coba dia berpikir, bukankah dia diciptakan dari air mani yang hina? Bukankah dia diciptakan dari air mani yang terpancarkan? Summa yakunu nutfatan min maniyyin yumna thumma yakunu 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Dari air manilah kemudian menjadi segumpal daging dan jadilah seperti kita saat ini. Dari sebuah air yang hina.
Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, sudah seharusnya kita berpikir, kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah. Setiap mukmin di Indonesia atau di belahan dunia lainnya gegap gempita. Setiap mukmin bertakbir, meninggikan asma Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak kemarin saja? Apa kenapa tidak besok saja kita bertakbir atau melaksanakan salat Id? Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah, "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan agungkanlah Allah Subhanahu wa taala atas petunjuknya kepadamu agar kamu bersyukur. Kita ikuti aturan Allah dan tidak semau sendiri membuat aturan yang asal kita senangi. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ramadan telah berlalu. Banyak mengajarkan kepada kita pelajaran yang indah. Kita dididik untuk mengontrol nafsu kita, mengontrol perut kita, semua dalam rangka mencapai tingkatan takwa. Kenapa? Dalam perkara dunia kita bisa melihat orang yang dia menjaga kebersihan, menjaga makanannya, dia membeli makanan yang sehat, dia berperilaku yang sehat. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini, betapa banyak manusia yang dia rela untuk medical check up, memeriksa kondisi tubuhnya, apakah ada di dalam dirinya terdapat virus corona. Tatkala dia sakit, dia rela untuk meminum obat, dia taati aturan dokter, dia minum obat sesuai anjuran dokter. Padahal ini kehidupan dunia. Bahkan seseorang rela membayar dokter spesialis yang mahal agar dia sembuh dari penyakitnya. Itulah gambaran realita kehidupan dunia yang manusia hidup di dalamnya hanya kisaran 50 tahun, 60 tahun, atau bahkan paling lama 100 tahun. Mereka rela untuk membayar mahal dan taat kepada aturan. Pertanyaannya, tidakkah kita ingin sehat di akhirat? Tidakkah kita ingin sehat di akhirat? Pernahkah kita berpikir apakah selama ini harta yang masuk ke dalam rumah kita, harta yang seorang suami berikan kepada keluarganya di rumah, kepada anak dan istrinya, tidak menyebabkan penyakit mereka di akhirat? Demi Allah jemaah sekalian, bila kita sakit di dunia ini, maka masih ada harapan untuk sembuh. Bila kita sakit di dunia ini, masih ada dokter yang bisa kita mintai tolong untuk menyembuhkan kita. Lalu siapa yang akan membantu kita di akhirat? Siapa yang akan menyembuhkan kita kalau kita sakit di akhirat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru aula biha. Setiap jengkal daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka sesungguhnya neraka lebih utama sebagai tempat kembalinya. Bila jadi daging itu ada di tangan kita, atau ada di wajah kita, atau ada di badan kita, terfikirkankah oleh kita apa kira-kira makanan di neraka? Di dalam surat Al-Ghasiyah tadi kami sebutkan, makanannya adalah ghislin, zakum, dari' la yusmin wa la yughni min ju'. Tidak menjadikan makanan itu berfaedah untuknya ataupun mengenyangkan.
berpikir apa minuman di akhirat. Minumannya menjadikan usus terurai, menjadikan usus terpotong-potong saking panasnya. Nanah yang menjijikan, itulah minuman-minuman orang-orang yang berada di neraka. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum, aidin wal aidat, rahimani wa rahimakumullah. Ramadan telah berlalu. Di antara kita ada yang menghatamkan 1 kali Al-Quran, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan mungkin ada yang 10 kali menghatamkan Al-Quran. Terpikirkankah oleh kita tatkala kita melewati ayat-ayat aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita berpikir untuk mengerjakannya, melakukannya, mengamalkannya? Padahal ini adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian menjawab, saya belum tahu artinya, saya belum tahu maksudnya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk selalu belajar bagaimana kehidupan kita di dunia maupun di akhirat menjadi sehat dan selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman agar kita memperhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa fattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau kita perhatikan ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita wahai orang-orang yang beriman. Berapa kali kira-kira Allah memanggil kita dalam Al-Quran? 89 kali. Allah memanggil dengan nada serupa dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil kita. Adapun dalam perkara ini Allah panggil kita disebutan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta riba. Janganlah kalian memakan harta riba dengan cara riba yang berlipat ganda. Dan riba bagaimanapun hadirin rahimakumullah, ujung-ujungnya membuat pelakunya merugi. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memperingatkan kita, fattaqullah, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhi riba agar kalian beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, la ya'tiyanna 'alan nas zamanun, akan datang, akan tiba masanya, sebuah masa, la yubalul mar'u bima akhadal mal. Orang tidak memperhatikan, orang tidak peduli dengan harta yang dia dapatkan. Amin halalin atau min haram. Apakah harta ini halal? Apa harta ini haram? Dia sudah tidak peduli. Dia biarkan, yang penting saya senang, yang penting saya bisa makan, yang penting hidup kita bahagia. Dan barangkali zaman itu sudah ada di tengah-tengah kita saat ini. Zaman itu sudah kita lalui. Zaman itu sedang kita jalani saat ini. Yang kerja di tempat riba, peminjaman riba, menggunakan praktek riba, salah satu dampak yang akan dihadapi mereka adalah sulit mendapatkan yang halal. Mereka disulitkan oleh Allah untuk mendapatkan harta yang halal atau rezeki yang halal. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa bidzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim 'an sabilillahi katsira wa ahdihim riba. Dan oleh sebab kezaliman orang-orang Yahudi, Allah mengisahkan bagaimana orang-orang Yahudi dahulu mereka mendapatkan harta yang halal, kemudian mereka melakukan praktek-praktek riba. Allah haramkan atas mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena mereka sering menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka
bila ada yang sulit mendapatkan pekerjaan, maka perlu kita introspeksi diri. Apakah barang yang ada di rumah kita karena transaksi riba, mobil misalnya, motor misalnya, atau bahkan rumah kita bangun dari harta riba. Kita pinjam dari bank untuk membangun rumah kita. Lalu dia menganggap itu remeh. Dia meremehkan perkara riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang. Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang kepada perilaku riba, kepada pelaku riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipanggil oleh Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah sisa-sisa dari riba in kuntum mu'minin. Jika kita sebagai orang yang beriman, fa in lam taf'alu, jika kita tidak mau meninggalkan riba, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Umumkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengumumkan perang kepada pelaku riba. Ramadan menjadikan kita insan yang bertakwa. Jika Ramadan telah berlalu lantas tidak berubah ketakwaan kita, maka bisa jadi ada yang salah dengan puasa kita. Ramadan berlalu dan Allah sebut kita bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, dan kita diperintahkan untuk meninggalkan sisa-sisa riba karena kita orang Islam, KTP kita Islam, ibadah kita seperti orang Islam. Kalau orang kafir boleh saja kita memakan riba. Jika kita tidak mempedulikan maklumat Allah, ancaman Allah tentang perang, karena kita merasa saya kan orang merdeka, saya bebas mau makan apa saja, saya bebas kerja dengan apa saja, tidak mau diatur, maka silahkan saja. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan kita. Dan Allah umumkan perang dan Rasulnya umumkan perang dengan pelaku riba. Kita melawan penyakit di dunia ini. Kita dikasih penyakit kanker, penyakit tumor, kita sudah tidak bisa melawannya. Dan para ulama mengatakan ayat ini menjadikan dasar bahwa orang yang memakan riba akhir kehidupannya adalah su'ul khatimah. Kalau kita masih meremehkan riba, atau bila ada yang menjawab, saya kan tidak mencuri, tidak mengambil hak orang lain, saya tetap taat beribadah, saya hanya bekerja, saya hanya mencatat, atau hanya saya menjadi saksi praktek-praktek riba. Tapi kita perlu memperhatikan sabda Rasulullah SAW. La'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidah. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberikan pinjaman riba, yang mengantarkan kepada praktek riba, bahkan kepada saksi praktek-praktek riba. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, masihkah kita menginginkan riba? Masihkah kita ingin mengambil dari praktek riba? Aidin wal aidat rahimani wa rahimakumullah. Dosa riba itu ada 73 tingkatan. Yang paling ringan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mithlu ayyatiyar rajul ummah." Dosa riba yang paling ringan seperti seorang anak laki-laki yang menzinai ibunya. Seorang anak laki-laki yang dia menzinai ibunya, itu adalah tingkatan dosa riba yang paling rendah. Tapi kita bisa melihat betapa banyak saat ini orang yang tidak mempedulikan tentang makanan yang masuk kepada perutnya. Dalam riwayat Ahmad disebutkan, dirhaman riba ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lam. 1 dirham riba atau kisaran 100.000 yang dimakan oleh seseorang sedangkan dia tahu itu adalah hasil riba. Maka kata Rasulullah SAW, asyaddu min sittin wa salatina zajjah.
lebih parah daripada berzina 36 kali. Ada yang menyanggah, kita tidak pakai bank, tidak pakai riba, mana mungkin kita bisa bekerja, mana mungkin kita bisa menghasilkan uang, dari mana usaha kita, dari mana modal kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memakan riba akan dibangkitkan dalam kondisi seperti orang gila. Innal ladzina ya'kuluna ar-ribala la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang makan riba tidaklah dibangkitkan kecuali seperti orang yang kerasukan jin, seperti orang yang gila. Rasulullah menceritakan seorang yang mengangkat tangannya dalam kondisi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bajunya sangat lusuh, rambutnya penuh dengan debu. Dia bersimpuh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Rabbku. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajab. Orang yang mengangkat bersimpuh menghadap Allah Subhanahu wa taala sedangkan dalam kondisi dia makannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, bajunya dari yang haram, fa anna yustajab. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menerima doanya? Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jam'a malan haraman thumma tasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajrun wa kana wizruhu alaihi. Ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia mengumpulkan harta yang haram kemudian dia sedekahkan harta itu, lam yakun lahu fihi ajrun, tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana wizruhu alaihi, bahkan kita akan menanggung dosa dari orang yang kita sedekahi. Orang yang tidak tahu harta itu haram, baginya haram, tetapi dosanya ditanggung oleh si pemberi harta tadi. Terkadang kita mengabaikan kabar-kabar dari para sahabat. Ibnu Abbas rahimahullah taala beliau mengatakan, la yaqbalullahu salatan ri'in fi jawfihi haram. Allah tidak menerima salat seorang hamba yang di perutnya ada harta yang halal. Kita baca dalam doa kita, dalam sujud kita, Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Kita berdoa kepada Allah, tetapi kita tidak memperhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Wahab ibn Ward, seorang tabi'ut tabi'in mengatakan, lau kunta qiyamus sari, sekiranya engkau salat seperti pohon tidak bergerak saking khusyuknya, tetapi dia tidak memperhatikan manfaatnya, tidak berguna baginya, hatta tanzura ma yaqulu batna, sampai dia memperhatikan apa yang dimakan oleh perutnya, amin halalin aw min haram, apakah harta itu halal atau haram. Kemudian Yusuf bin Asbad, seorang tabi'in mengatakan, inna syab idza ta'abbadat, seorang pemuda apabila dia beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, rajin beribadah, berkata syaitan kepada a'wani, qala syaitan li a'wanihi, berkata syaitan kepada pengikutnya, sesungguhnya seorang pemuda apabila dia taat beribadah, maka syaitan berkata kepada pasukannya, unzuru min aina mat'amuh, lihat pemuda ini dari mana makannya, pemuda ini apa yang dia makan. Wa in kana mat'amuhu su', apabila makanannya adalah makanan yang haram, makanan yang tidak baik, syaitan berkata kepada pasukannya, da'u, syaitan berkata, tinggalkan dia, biarkan pemuda itu, tidak usah diurusi, tidak usah diganggu. Yat'ab wa yajtahid faqad kafana, dia sudah bersusah payah, dia sudah berusaha, tetapi dia
mengakibatkan pahalanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'akli riba la yanfa. Dengan memakan harta riba tidak berguna ibadahnya. Dengan ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagian ulama mengatakan ada satu perbuatan yang syaitan itu sangat suka, yaitu syaitan menggoda orang untuk bekerja pada tempat-tempat yang haram. Karena dengan itu, bila dia menikah, bila dia berhaji, bila dia mensedekahkan hartanya, itu tidak berfaedah. Bila dia menyekolahkan anaknya, tidak berfaedah untuknya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari makanan-makanan yang haram, dari perkara-perkara praktek riba, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan ini menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yudhhir." Allah menerima taubat kita, hadirin rahimakumullah, sebelum nafas ini ada di kerongkongan. Atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Rasulullah SAW bersabda, "Ma lam yatma'u syamsu min maghribiha," sebelum matahari itu terbit dari arah barat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-'isyan waj'alna minar rashidun. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal-waba wal-qarana والربا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن في قريتنا كرامة خاصة ومن سائر قراء المسلمين. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أهنئكم بمناسبة عيد الفطر المبارك. تقبل الله منا ومنكم صيامنا وصالح أعمالنا وكل عام